Pokok-pokok warta jemaat Minggu 24 Januari 2021. 1. Pemberitahuan. Sehubungan dengan diberlakukannya PSBB kembali dari tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 oleh pemerintah DKI Jakarta dan berkenaan dengan hasil rapat majelis lengkap GKJ Nehemia pada hari Rabu 6 Januari 2021 pukul 19 hingga 21.30, maka untuk kegiatan ibadah setiap hari Minggu dilaksanakan secara virtual atau online. Jemaat dapat mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 2. Berita duka cita. 1. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Ibu Mariati Karsono, wilayah Pangkalan Jati, pada hari Rabu 13 Januari 2021, pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Jenazah dimakamkan di TPU Kulon Progo, Yogyakarta. 2. Saudara Triwibowo, wilayah Bintaro, pada hari Senin 18 Januari 2021, jenazah dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada hari Senin 18 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Lusindo YL Tobing. 3. Ibu Sukirawati, wilayah Bintaro, meninggal pada hari Kamis 21 Januari 2021 pukul 15.30. Jenazah dimakamkan di TPU Pondok Benda Pamulang. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Nehemia menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. 3. Katekisasi pranikah, sidi, dan baptis dewasa. Diinformasikan kepada warga GKJ Nehemia yang hendak melangsungkan pemberkatan nikah kudus pada tahap pertama tahun 2021, diwajibkan mengikuti katekisasi pranikah. A. Katekisasi pranikah akan dimulai pada bulan Februari 2021 setiap hari Sabtu tanggal 6, 13, dan 20. Calon peserta dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor gereja atau dapat mengunduh dari website gkjnehemia.net. Selanjutnya, formulir yang telah diisi mohon dapat dikembalikan ke kantor gereja, dapat dikirimkan melalui email dengan alamat gkjnehemia@gmail.com dan wajib dilampirkan fotokopi sertifikat akta kelahiran, baptis kecil, CD, KK, dan KTP. B. Katekisasi CD dilaksanakan setiap hari Jumat dan akan dimulai pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 18 melalui aplikasi Zoom dan dipimpin oleh Pendeta Agus Hendratmo. C. Katekisasi baptis dewasa akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan akan dimulai pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 18 melalui aplikasi Zoom Meeting dipimpin oleh Pendeta Lusindo YL Tobing. Seluruh calon katekisan dapat mengunduh formulir pendaftaran dari website gkjnehemia.net dan selanjutnya formulir yang telah diisi mohon dapat dikembalikan ke kantor gereja atau dikirim melalui email dengan alamat gkjnehemia@gmail.com dan wajib melampirkan fotokopi sertifikat akta kelahiran, baptis kecil, KK, dan KTP. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. 4. PSP 2 GKJ Nehemia.
Panitia PSP 2 GKJ Nehemia menghimbau kepada seluruh jemaat GKJ Nehemia yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan gedung aneks dapat menyampaikan persembahannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor akun 101 000 7621 939 dengan nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Pelayanan firman. Pelayanan firman dalam ibadah hari ini oleh Pendeta Simon Rahmadi. Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk bertumbuh atas karunia. Tema ibadah kita hari ini yaitu bertumbuh dalam pertobatan. Pertobatan adalah proses yang berlangsung seumur hidup, karena kita semua pada dasarnya mudah untuk berbuat dosa. Kita ingin selalu bertumbuh dalam pertobatan kita di hadapan Allah dengan tulus dan sepenuh hati, menyesali segala kejahatan kita dan berbalik mengarahkan hidup kita menurut jalannya. Marilah kita bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan melalui ibadah ini. Ibu, Bapak, Saudara, kami undang berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang berkarya dalam kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setianya yang tak terbatas. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta kita semua. Silakan duduk. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 18 bait 1, Allah hadir bagi kita, dan Kidung Pasamuan Jawi 14 bait pertama, Kulo Samyo Tetunggilan.
penyesalan dosa. Ya Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Sebagai anak-anak-Mu, kami sering kurang serius bertumbuh dalam pertobatan yang nyata. Sebagaimana kehendak-Mu bagi hidup kami. Kami tidak bertumbuh dalam pertobatan kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian Kidung Jemaat 26 bait pertama. Mampirlah dengar doaku. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan-Mu ya Allah. Anugerah pengampunan-Mu memampukan kami menghayati segala karunia-Mu, agar kami tetap bertumbuh dalam pertobatan kami. Berita anugerah-Mu kami terima sebagaimana tersurat dalam Roma 12 ayat 2. Demikian. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ibu, bapak, saudara, kami undang berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu untuk selama-lamanya ya Allah. Kemuliaan-Mu biarlah memampukan kami untuk selalu bertumbuh dalam pertobatan kami, yakni pertobatan yang sejati dalam segala laku hidup kami. Kami hendak mensyukuri kemuliaan-Mu melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 355, bait pertama serta 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil
silahkan duduk kembali. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karunia-Mu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu hari ini. Sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap bertumbuh dalam pertobatan sejati melalui perbuatan nyata sebagaimana kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca kitab suci dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung,
lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, saat ini proses vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat sedang diusahakan oleh pemerintah. Kita patut mendukungnya karena vaksinasi merupakan usaha melindungi kehidupan manusia. Akan tetapi, di tengah usaha keras pemerintah untuk melakukan vaksinasi itu, ada sejumlah orang yang berpikiran lain. Mereka menolak vaksinasi karena menganggapnya sebagai hal yang membahayakan. Di antara mereka ada sejumlah orang Kristen yang percaya bahwa di dalam vaksin itu terdapat nanoprobe atau chip yang isinya adalah kode antikristus 666 sebagaimana tersurat dalam kitab Wahyu. Nah, gejala apakah ini? Saya mengajak kita semua berpikir positif. Ini adalah gejala Homo sapiens. Artinya, Homo sapiens adalah istilah Latin yang berarti manusia yang berpikir. Kita semua adalah orang-orang yang berpikir. Ada yang berpikir pro dan ada yang berpikir kontra. Apapun dapat kita pikirkan, dan terhadap pikiran itu ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang berpikir positif dan ada pula yang berpikir negatif. Ini semua adalah gejala dari makhluk yang namanya Homo sapiens, artinya manusia yang berpikir.
Nah, masalahnya adalah bahwa pikiran manusia itu bisa salah. Pikiran kita sebagai manusia bisa salah. Dan repotnya, kita kerap kali tidak sadar bahwa pikiran kita sedang bergerak di jalan yang keliru. Kalau sudah demikian keadaannya, apa yang mesti dilakukan? Jawabnya adalah manusia itu perlu bertobat. Kitab suci yang kita baca hari ini berbicara tentang pertobatan. Nabi Yunus diutus untuk mewartakan sabda Allah supaya manusia bertobat. Dan ketika manusia bertobat, orang yang semula dianggap kafir pada akhirnya menjelma jadi orang baik. Ketika manusia bertobat, mereka yang semula adalah orang-orang yang dianggap bukan umat Allah, akhirnya berbalik menjadi sekutu Allah, sahabatnya Allah. Maka kalau kepada kita ditanya, kira-kira apa kebutuhan terbesar dalam hidup manusia? Kiranya kita menjawab, kebutuhan terbesar dalam hidup manusia adalah pertobatan. Sebab tanpa pertobatan, manusia itu akan tersesat, khususnya tersesat di dalam pikirannya sendiri, dan ia akan hancur dalam kesia-siaan. Jadi kita semua punya kebutuhan besar untuk bertobat. Tapi kita punya masalah untuk bertobat ini. Mengapa? Karena yang namanya pertobatan itu wujudnya seperti sepatu. Wujudnya beda-beda, ukurannya tidak sama, tempatnya pun macam-macam. Ada sepatu yang cocok untuk pergi ke pesta, tetapi tidak cocok untuk olahraga. Ada sepatu yang cocok untuk olahraga, tetapi tidak cocok untuk mengarungi tanah yang becek dan berair. Jika seumpamanya saya memakai sepatu boot untuk berkhotbah dan melayani di gereja, tentunya banyak orang akan menertawakan saya karena itu tidak cocok. Sebaliknya, jika saya memakai sepatu resmi tapi untuk olahraga, itu pun tidak cocok dan akan menimbulkan banyak kejanggalan serta rasa tidak nyaman. Demikianlah halnya dengan pertobatan. Wujudnya seperti sepatu, macam-macam, beda-beda fungsinya. Pertobatan itu mesti ditemukan secara personal dan diwujudkan secara konkret orang per orang. Kita masing-masing perlu bertobat dengan cara yang unik. Untuk mencoba memudahkan persoalan ini, saya hendak mengemukakan sebuah cerita lama. Ceritanya demikian. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk naik ke gunung. Ia berkata, "Ayo naik gunung, bawalah batu dan taruhlah di tasmu. Kita akan naik gunung
untuk berdoa dan mengalami kemuliaan Allah. Para murid taat, masing-masing membawa batu beragam ukuran. Nah, Simon Petrus juga taat tetapi dengan separuh hati. Ia membawa batu tetapi ia malas membawa batu yang besar dan berat. Maka diambilnya sebutir kerikil yang ukurannya sangat kecil. Sambil senyum-senyum, ia berkata dalam hatinya, "Ini pun batu, Tuhan pasti tahu aku tidak melanggar perintahnya. Yang penting taat." Masukkan batu itu ke dalam tasnya. Nah, sesampainya di atas gunung, Tuhan menyuruh mereka duduk melingkar, lalu mengeluarkan batu yang mereka bawa masing-masing. Lalu Tuhan berdoa dan memberkati batu-batu itu, dan mukjizat pun terjadi. Semua batu-batu itu berubah menjadi roti yang lezat. Tuhan lalu berkata, "Ayo makanlah roti kalian masing-masing. Makanlah sampai habis, tak bersisa." Itulah curahan rahmat Allah bagi para murid hari itu. Semuanya mengalami kemuliaan yang ajaib. Maka para murid makan dan menjadi kenyang, kecuali satu orang, yaitu Simon Petrus. Ia cuma makan sedikit sekali karena ia cuma membawa sekeping kecil kerikil. Wajahnya pun masam, hatinya menggerutu. Maka Tuhan pun menegurnya, "Petrus, kenapa kamu sedih? Tidakkah kamu melihat kemuliaan Allah yang ajaib hari ini?" Petrus diam saja, cuma bisa mengangguk-angguk. Rombongan itu turun gunung dan melanjutkan pelayanan mereka. Pada suatu ketika yang lain, kembali Tuhan Yesus mengajak para rasul untuk naik ke gunung. Tapi kali ini ia tidak bersabda apa-apa. Maka para murid diajak naik, dibilang, "Kalian semua akan mengalami kemuliaan Allah yang ajaib. Maka lakukan ini, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Para murid naik ke atas, mendengar sabda Tuhan, dan akhirnya turun kembali ke bawah. Tapi apa yang terjadi saat itu adalah Simon Petrus ternyata tanpa disuruh membawa batu dan dimasukkan ke dalam tasnya. Akibatnya apa? Sesampai di puncak gunung, begitu Tuhan Yesus berdoa dan mengajak turun lagi, Petrus kembali kecewa karena batu yang dibawanya tidak berubah jadi roti, batu tetap batu. Itu kiranya menjadi contoh bagi kita semua bahwa kita seringkali bermasalah di dalam cara berpikir kita, dan hanya bisa keluar dari masalah itu kalau menemukan pertobatan yang tepat. Tobat sejati kita haruslah tepat. Tobat sejati itu tidak bisa ditemukan apabila kita sibuk dengan pikiran masing-masing. Kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, maka kita akan merasa sedang menempuh jalan yang benar, padahal jalan yang sedang kita lalui itu keliru. Maka supaya kita bisa menemukan tobat yang sejati, kita tidak bisa
asyik dengan pikiran sendiri. Kita mesti datang menghadap kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya. Datang menghadap kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya. Bagaimana caranya? Saat ini saya hendak mewartakan cara untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan suara ilahinya adalah mengolah 4 batu permata ilahi yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Tahukah kita ada 4 batu permata ilahi yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Dan keempatnya adalah 1, pikiran. Itu permata yang indah dititipkan oleh Allah bagi kita. Yang kedua, perasaan. Itu pun anugerah Allah, batu permata ilahi yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, sikap badan. Ini pun anugerah Allah yang harus kita rawat. Dan yang terakhir namanya sosialitas atau kebersamaan dengan orang lain. Keempat hal tersebut perlu kita jaga baik-baik supaya menjadi sarana yang efektif untuk datang menghadap Tuhan dan mendengarkan suaranya. Mari kita olah secara praktis. Dalam ibadah online ini, mari kita periksa keempat batu permata ilahi itu. Yang pertama, kita periksa pikiran kita. Waktu kita mengikuti ibadah online ini, apakah pikiran kita rapi, teratur, dan terarah kepada ibadah? Atau jangan-jangan ibadah online ini kita terima, kita pikirkan hanya seperti tontonan. Kita nonton YouTube yang sedang jalan, pikiran kita entah kemana. Yang kedua, kita periksa perasaan. Mari kita periksa perasaan kita. Waktu mengikuti ibadah online ini, apakah perasaan kita tercurah kepada Tuhan? Atau jangan-jangan kita sibuk dengan rasa galau di dalam diri kita masing-masing? Yang ketiga, kita periksa sikap badan. Waktu mengikuti ibadah online ini, apakah sikap badan kita sopan, bersih, tertata, rapi, penuh dengan ungkapan iman? Atau jangan-jangan kita bersikap serampangan sembarangan? Jangan-jangan kita belum mandi? Jangan-jangan kita pakai pakaian tidur? Jangan-jangan kita masih di tempat tidur? Masih belum sikat gigi di tengah kamar yang berantakan dan sebagainya? Itu harus diatasi. Akhirnya kita periksa yang keempat, yaitu sosialitas. Waktu mengikuti ibadah online ini, apakah kita sibuk dengan kesalehan personal kita? Yang penting aku selamat untuk diri sendiri. Atau kita aktif membangun persahabatan yang tulus dengan disertai kerelaan hati untuk memaafkan kesalahan sesama? Atau jangan-jangan kita ini masih dengan hati marah, buka YouTube, ikut ibadah online, tetapi menaruh dendam atau hati kita tersandung kepada orang-orang yang seharusnya menjadi teman dan sahabat kita. Saudara-saudari terkasih, keempat batu permata ilahi itu perlu dijaga, perlu dirawat,
dan perlu ditumbuh kembangkan seiring dengan ketekunan kita membaca kitab suci. Dengan demikian, kita akan semakin mudah datang ke hadapan Tuhan dan mendengarkan suaranya serta mempersembahkan pertobatan yang selalu baru setiap hari. Akhirnya, di penghujung khotbah ini saya hendak menyampaikan suatu pantun. Demikian. Membaca koran di bawah pohon durian sambil makan rambutan yang dibungkus pakai kertas. Pepaya menguncup, ubur-ubur mencari obat. Ayo, olah pikiran, olah perasaan, olah sikap badan, olah sosialitas, supaya hidup jadi subur, membuahkan banyak tobat. Amin. Ibu, bapak, saudara, kami undang berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, saudara, kami silakan duduk kembali. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita akan berdoa dalam doa syukur dan syafaat. Doa syafaat akan dipimpin terlebih dahulu oleh salah satu anggota keluarga. Dan nanti Bapak Pendeta akan melanjutkan doa bagi jemaat yang dalam keadaan sakit dan berduka, serta menutup doa syukur dan syafaat kita dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama.
melanjutkan doa keluarga kami, pada saat ini kami ingin mendoakan saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan sakit dan sedang berduka cita. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami duka cita karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Kiranya dalam kedukaan yang mereka alami, iman mereka tetap kuat karena penghiburan yang dari-Mu. Dan kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, terlebih yang sedang sakit karena virus Corona 19, mohon belas kasih-Mu agar mereka tetap semangat, sukacita, serta meyakini bahwa Engkau akan menyembuhkannya. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami dari keluarga yang berduka cita. Bagi almarhum Ibu Mariati Karsono dan bagi saudara kami almarhum Bapak Triwibowo, kami mohon Engkau memberkati mereka yang berpulang. Satukanlah dengan gereja-Mu yang telah menang, dan biarlah kemuliaan-Mu menjadi sempurna atas mereka. Bagi keluarga yang ditinggalkan, kiranya Engkau memberi kekuatan dan penghiburan. Bagi saudara-saudari kami yang sakit, kami mohon pertolongan. Kami mohon berkat bagi Ibu Nancy Saia, Ibu Adi Atmojo, Ibu Sukarti, Bapak Almas Eko Prasetyo, Ibu Katijah Sukandar, Bapak Suparno, Ibu Yuliati Suparyono, Bapak John Peter Siregar, Ibu Titin Silueta, Bapak Yusaputra, Ibu Kustini Bakri, Ibu Tukio, Ibu Yulia Hariace, Bapak Sutopo, Ibu Harjono, Bapak Supar, Ibu Suryo Surendro, Ibu Widayati Ismail, Bapak Ignatius Sugeng, Ibu Kristina Sri Lestari, Bapak Yohanes Agung Sugianto, Bapak Sugeng, Ibu Niati Sadiman, Ibu Diaken Esmu Nareswari, Bapak Diaken Ari Saptama, Saudari Yesi, Bapak Dri Gunawan, Bapak Sudarto, Ibu Susianti, Mbak Yuyun Tugino, Ibu Hari Cahyono, Bapak Sugiono, Ibu Sugiono, Ibu Puput Ubayekti, Bapak Krismono, Bapak R. Suwi Hareno, ayahanda dari Diaken Andi Marvianto, Ibu Sumini Mulyadi, Ibu Widayati Ismail, Ibu Rumendah Suryo Surendro. Kami mohon berkat pertolongan bagi mereka semua. Tuhan Yesus, itulah doa syafaat gereja-Mu. Kami haturkan kehadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah, nomor rekening 101 008 1049 106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, Ibu, Bapak, Saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Nanti doa persembahan mohon dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Ibu, Bapak, Saudara kami undang berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 202 bait pertama, Yesusku, Juru Selamatku. Setelah menerima berkat Tuhan, kita akan kembali menyanyikan nyanyian tersebut sebagai nyanyian penutup kita. Pelengkap Kidung Jemaat 202 bait 1, Yesus Juru Selamatku. Yesusku, Juru Selamatku.
Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang dapat bertumbuh dalam setiap pertobatan kita. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia, kini dan selamanya. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati dan melindungi saudara. Ia menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Ibu, bapak, saudara, kami silahkan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bertumbuh bersama keluarga dalam pertobatan. Tetap patuh menjalankan protokol kesehatan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita dan keluarga kita. Amin.
See